Lebaran tuh ada satu momen yang kayaknya ditunggu banget sama semua anak-anak ya. Apalagi kalau bukan dapat THR. Ini kan udah jadi tradisi kita banget ya. Tapi pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya ada apa di balik kebiasaan ngasih THR ini dari sisi psikologis? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah bareng-bareng. Pertanyaannya kayaknya simple banget ya. Tapi coba deh dipikirin lagi. Kenapa ya yang dapat tuh anak-anak, terus kenapa harus uang? Apa ini cuma ya tradisi aja gitu? Atau jangan-jangan ada alasan psikologis yang lebih dalam di baliknya? Jawabannya, ternyata ini lebih dari sekedar kebiasaan loh. Ngasih THR itu ternyata adalah sebuah interaksi sosial yang kuat banget. Tanpa kita sadar, ini tuh ikut ngebentuk cara anak-anak buat ngerti soal nilai, hubungan, bahkan emosi mereka sendiri. Oke, kita mulai dari sudut pandang yang pertama ya. Kita bisa ngelihat THR ini sebagai semacam pelajaran pertama buat anak-anak soal konsep penghargaan atau reward. Jadi ini bukan sekedar uang jajan biasa, ada artinya. Biar gampang ngertinya, kita coba pakai kacamata ekonomi perilaku. Simpelnya gini, ini tuh ilmu yang ngelihat gimana emosi kita bisa ngaruh ke keputusan-keputusan soal duit. Nah, kalau ngomongin THR, ngasih hadiah kayak gini tuh cara yang efektif banget buat nancepin perasaan positif. Semacam pengkondisian gitu, tapi dalam bentuk yang paling simple dan seru. Nah, efek reward dari THR ini tuh cara kerjanya gini. Pertama, momen lebaran jadi langsung nyambung sama perasaan seneng. Dapat THR sama dengan happy. Kedua, anak-anak jadi belajar secara nggak langsung kalau momen ini tuh soal kebahagiaan dan berbagi. Dan ini tuh jadi dasar banget buat mereka ngebentuk pandangan soal nilai-nilai sosial yang penting nantinya. Oke, jadi selain jadi reward, THR juga punya peran gede banget buat perkembangan sosial anak-anak. Nah, sekarang kita coba geser yuk, lihat gimana tradisi ini bisa ngebangun pemahaman mereka soal hubungan sama orang lain. Sekarang kita pakai kacamata psikologi perkembangan. Ini ilmu yang ngebahas gimana sih manusia itu tumbuh dan berubah sepanjang hidupnya. Nah, para ahli di bidang ini ngelihat interaksi sesimpel nerima THR itu sebagai momen belajar yang penting banget. Kayak laboratorium sosial versi mini buat anak-anak. Lewat proses ini, anak tuh belajar banyak hal loh. Mereka belajar soal siklus memberi dan menerima. Terus mereka juga jadi latihan buat ngucapin terima kasih, yang pastinya numbuhin rasa syukur. Dan yang paling penting ya, interaksi langsung sama om, tante, kakek, nenek pas nerima THR itu wah, itu benar-benar nguatin ikatan emosional di keluarga. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Lihat gambaran gedenya. Tradisi ini tuh ternyata bukan cuma soal satu orang atau satu keluarga aja, tapi juga soal gimana sebuah komunitas, sebuah masyarakat ngejaga kebersamaannya. Kalau dari sudut pandang studi budaya, kita bisa lihat gimana budaya itu ngebentuk pengalaman kita. Nah, THR ini bisa dilihat sebagai sebuah ritual sosial. Dan yang namanya ritual, sekecil apapun itu, fungsinya penting banget, yaitu buat nguatin identitas dan ikatan di dalam sebuah kelompok. Jadi, pas seorang anak ikutan tradisi THR, sebenarnya dia tuh lagi dikenalin sama aturan main sosial dan budaya di lingkungannya. Ini jadi bagian dari memori kita bersama, sesuatu yang bikin kita ngerasa jadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Keren ya? Ini cara budaya nurunin nilai-nilainya dari satu generasi ke generasi berikut. Oke, kita udah bahas dari 3 sudut pandang ya. Tapi ada satu fakta psikologis yang paling dalam yang jadi alasan kenapa tradisi ini tuh ngebekes banget dan rasanya spesial. Dan ini dia intinya. Kuncinya ada di 2 hal, konteks sosial dan ingatan emosional. Coba deh bayangin, narik duit dari ATM sama dapat amplop langsung dari nenek sambil lihat beliau senyum, beda banget kan rasanya? Nah, momen sosialnya itulah yang bikin semuanya jadi ngebekas banget di ingatan. Nah, ini dia. Inilah jawabannya. Kenapa kita-kita yang udah dewasa pun kayaknya masih ingat banyak perasaan senangnya dapat THR waktu kecil dulu. Karena tradisi ini tuh bukan cuma ngisi kantong, tapi juga ngisi memori emosional kita. Jadi, kalau kita simpulin, THR itu ternyata jauh lebih kompleks dan penuh makna daripada yang kelihatan. Ini tuh kayak satu paket lengkap. Pada akhirnya, THR itu bukan cuma soal duitnya. Ini tuh alat yang simpel banget buat ngebangun kebahagiaan, bikin hubungan keluarga makin erat, dan ngajarin nilai-nilai penting ke generasi selanjutnya. Semuanya cuma dari satu amplop kecil yang penuh arti. Ngomong-ngomong soal ini, saya jadi penasaran deh. Coba kita jujur-jujuran sambil nostalgia dikit ya. Waktu kamu masih kecil dulu, mana yang sebenarnya lebih bikin happy? Momen pas dapat amplop THR-nya, atau momen kumpul-kumpul bareng keluarga besarnya? Nah, pertanyaan lanjutannya nih. Seiring berjalannya waktu, perasaan itu berubah nggak?
Kalau sekarang kamu lebih seneng di posisi yang ngasih atau yang nerima? Coba dong share jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu mau bahasan psikologi kayak gini lagi, jangan lupa tulis lanjut.